Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita, pemimpin kita, imam kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh terang benderang, penuh dengan ilmu keilmuan. Selanjutnya, langsung saja di sini saya akan menyampaikan beberapa patah kata yang mana dapat memberikan insya Allah pada diri saya sendiri dan pemirsa sekalian yang ada di masing-masing rumah sekalian ataupun di tempat-tempat Anda sekalian yang telah dirahmati Allah. Amalan-amalan yang mana dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan ketika di bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat muslim untuk melaksanakan amalan, yaitu amalan puasa. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam kitabnya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Selain amalan ibadah puasa, ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah yang akan kita bahas kali ini. Wahai saudara-saudaraku sekalian, saudara seiman dan setakwa, amalan yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu mendahulukan berbuka puasa. Jadi ketika kita berpuasa nanti di bulan suci Ramadan, hendaklah kita mendahulukan berbuka puasa dengan memakan kurma dan minum air putih, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jika salah seorang berpuasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, dan apabila tidak ada kurma, dengan air putih, sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk amalan yang kedua, yaitu memperbanyak sedekah. Selain kita berpuasa, selain kita mendahulukan yang namanya buka puasa, kita juga dianjurkan untuk bersedekah. Kita sudah berpuasa, kita juga bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Wahai saudara-saudaraku, bagaimanakah kita melakukan sedekah tersebut? Yaitu dengan cara memberikan makanan, minuman untuk berbuka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji ganjaran pahala kepada orang yang melaksanakan
amalan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan puasa tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, ketika kita mempunyai rezeki, marilah kita, wahai saudara-saudaraku, memberikan makanan atau minuman kepada saudara kita yang sedang berpuasa. Selanjutnya, yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Selain dari 3 amalan yang telah kita bahas tadi, kita diwajibkan juga, dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran. Memperbanyak Al-Quran, tadarus Quran, kemudian kita menghatamkan Quran. Makin banyak kita menghatamkan Quran, makin banyak ganjaran yang kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, barang siapa salah seorang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan tersebut dikalikan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, di waktu senggang di bulan Ramadan, marilah kita, saudara-saudaraku sekalian, kita sibukkan diri kita untuk memperbanyak membaca Quran, kemudian menghatam Quran, kemudian menghafalkan Quran. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita ketika di bulan suci Ramadan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna. Selanjutnya, amalan selanjutnya yaitu menjaga lisan. Saudara-saudaraku seiman dan setakwa, marilah kita menjaga lisan kita. Karena lisan itu ketika kita lepas, kita salah menggunakan, bisa menjadikan senjata yang sangat mematikan. Seperti yang telah diumpamakan dalam mahfuzat. Al-lisanu yangfudu ma la yangfudu al-ibaru. Lisan itu bisa dapat menembus sesuatu yang mana tidak bisa ditembus oleh jarum. Sebegitu dasarnya perumpamaan lisan ketika kita tak dapat menjaga lisan tersebut. Maka dari itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita jaga lisan kita, terutama di bulan suci Ramadan, agar terhindar dari dosa-dosa yang dapat mengurangi pahala kita berpuasa. Untuk yang terakhir kali, yaitu melaksanakan sahur. Melaksanakan sahur memiliki banyak keutamaan dan banyak manfaat. Salah satu manfaatnya, contohnya, ketika kita melaksanakan sahur, insya Allah kita akan menyimpan cadangan-cadangan energi yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa. Selain itu, Rasulullah bersabda, di dalam sahur terdapat begitu banyak keberkahan. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh beliau yang berbunyi, makan sahurlah, sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim jangan sampai ketika kita melaksanakan puasa melupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu salah satunya sunnahnya yaitu kita bersahur. Untuk apa? Untuk kita supaya dapat semangat dalam beraktivitas walau dalam keadaan berpuasa. Itulah amalan-amalan yang kita bahas pada hari ini. Saudara-saudaraku,
seiman, dan setakwa. Amalan-amalan yang kita bahas tadi haruslah kita laksanakan, haruslah kita manfaatkan di bulan suci yang penuh berkah agar kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan imbalan yang serupa, agar kita tidak merugi bila kita bertemu dengan bulan yang penuh suci ini. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.